musik itu menghasilkan dari mana nih? Bisa menghasilkan duit atau tidak? Ya, musik. Jawaban Mas Yudi apa pada saat itu? Pada saat itu, nanti dulu Pak. Musik itu ada banyak nih musik yang. Saya tuh benar-benar tertarik banget mengundang Mas Yoni Handoyo itu karena dia tuh seorang komposer ya, dua advertising ya. Advertising sih kewirausahaannya, tapi kalau aspek yang unik sih memang musik sih gitu. Terus musik produser musik juga, produser kan? musik juga. Nah, itu gimana itu awal karirnya itu bisa seperti itu? Ya sebetulnya gini, memang saya tuh nggak pernah punya cita-cita lain selain dekat dengan musik gitu kayak. Nah itu aja sih sebetulnya kuncinya. Musik di hidupku gitu ya. Musik, benar. Musik itu buat saya benar-benar, bayangin dari kecil sampai ini kan saya umurnya kan udah 48 tahun, saya masih bilang bahwa tadi malam aja bilang kan saya lagi composing. Bisa. Mas Yudi 48 tahun. 48 tahun. Saya 17 tahun. Alhamdulillah. Jangan 17 tahun banget atau dinaikin dikit lah gitu. Soalnya kan Mas Adera itu kan 20 tahun, jadi Mas Yudi 17. Beda 2 tahun. Oh iya. Beda 3 tahun ya. Beda 3 tahun. Iya. Mas Ade, iya. Jadi benar-benar ini ya benar-benar tekad kuat banget gitu untuk bisa berprofesi di dunia musik ini gitu. Tekad dengan pengertian determinasi gitu. Betul, determinasi. Tekad bisa itu kelihatan tekad. Ketekunan juga orang akan singgung gitu. Orang luar menilai seperti itu, tapi apa yang terjadi sama saya sih sebetulnya kalau soal musik, itu musik masih benar-benar suka lah gitu ya. Dan umur berapa sih? Dari umur berapa? Pertanyaannya kan umur berapa saya mulai mencet? Betul, mulai berkarir. Nah, mulai berkarirnya umur berapa itu? Karir itu biasanya kan dari bermain. Betul. Jadi kan mendengarkan, memainkan, membuat. Betul. Gitu, ya, musik kan itu. Pertama itu mendengarkan dulu kan prosesnya. Betul, prosesnya suka musik gitu kan. Suka musik itu mendengarkan gitu. Terus yang keduanya belajar untuk bermain alat musik. Iya betul, studinya. Ininya nih apa? Jari vokasi jari jemari gitu. Terus yang ketiga itu membuat musik. Betul. Iya. Batas profesinya di situ kan. Betul. Jadi mendengarkan, bermain sama membuat itu fase yang berbeda tuh Ki. Oke, awal mula suka musik itu kapan? Awal mula suka musik. Itu menarik. Jadi gini, suka itu sebetulnya datang dari kebiasaan. Jadi sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada yang dari lahir begitu lahir ya kan langsung bernada dari kandungannya itu saya udah denger musik masalahnya gitu. Ini kan ada riset yang mendukung itu. Jadi ini kayak sebenarnya ini bukan diskusi mistis. Penelitiannya udah banyak bahwa bayi itu dengar musik. Betul, bayi itu dengar musik. Betul. Nah, anggap aja karena saya dikasih tahu sejarahnya, berarti saya udah dengar musik dari kandungan. Berarti kan katanya juga kan Mas Yudi ini udah dikasih radio dari masa di kandungan itu oleh ibunya, oleh bunda gitu kan. Iya. Berarti ibunda juga suka musik. Bapak yang suka musik. Jadi yang nempelin radionya itu adalah bapak. Kalau ibu mah sekedar ibu lah gitu ya. Dia nggak berhubungan langsung sama musik, tapi yang suka banget itu adalah ayah. Berarti mendukung keras untuk Mas Yudi berprofesi di dunia musik. Sebenarnya nggak sesederhana itu. Jadi ceritanya gimana tuh awal ceritanya itu? Ceritanya sih ya yang suka musik ayah saya. Ibu saya mah ikut ayah seperti ibu-ibu rumah tangga lainnya kan gitu. Nah ayah saya mendukung, tapi karena ayah saya pernah bermusik, terus kemudian dalam rumah tangga itu kan dibutuhkan ada yang namanya penafkahan gitu ya. Nah di musik ayah saya nggak berhasil menafkahi keluarga saya dengan baik. Nah ibu saya melihatnya bahwa musik tidak bisa memberikan nafkah gitu buat keluarga. Padahal tidak menghasilkan. Karena tidak menghasilkan apa pada saat itu?
beliau saya mah dia sarjana seni rupa ITB, bapak saya itu. Waktu itu pada saat bapak pembangunan sih ya? Ya bapak pembangunan, jadi kan semua profesi saya kayak itu insinyur, arsitek, ya jadi itu harus kuliah insinyur, arsitek itu baru bisa menghasilkan kan gitu. Jadi musik itu menghasilkannya dari mana kan gitu? Iya, musik itu menghasilkannya dari mana? Nah, terus argumennya pada saat itu apa? Jadi sebetulnya memang semuanya itu mesti dipelajari. Kan yang saya tadi bilang bahwa musik aja ada 3 industri yang satu sama lain itu dia hidupnya berbeda-beda. Kalau kita tidak mengenali satu hal, kita akan bikin penghakiman kan seperti judgment. Nah, judgment itu melihat sekilas-kilas, tapi kita punya kesimpulan. Tapi ketika orang lain berbicara bahwa musik itu menghasilkan dari mananya, bisa menghasilkan duit atau tidak? Ya, jawaban maksudnya apa pada saat itu? Pada saat itu, nanti dulu Pak. Musik itu ada banyak nih musik yang mana. Gitu. Profesi di musik ada banyak. Nah, ini profesi yang mana? Gitu. Nah itu. Ketika itu berbicara profesi yang mana? Nggak ada diskusi itu. Jadi ujung-ujungnya tetap judgment gitu. Di sisi lain kita memang belum punya kesadaran untuk menjelaskan. Tapi ada pemikiran untuk, saya harus berproses untuk membuktikan tersebut, membuktikan hasilnya. Enggak sih, jadi itu stage di usia kita. Awal-awal sih saya benar-benar ingin jadi orang yang conformity kan, karena kan kita anak paling tua, ada tanggung jawab kan, kita ngerasa punya tanggung jawab nanti. Kalau kita melihat orang tua kita, terus kekurangannya apa, kita anak paling tua itu kan selalu ingin ngebantu orang tua sih sebenarnya gitu. Nah, tapi kemudian saya sadar bahwa kita nggak bisa ngebantu sesuatu, kita nggak bisa ngasih bantuan ke orang kalau kita belum punya gitu. Kita belum punya, kita nggak bisa ngasih kalau kita nggak punya barang gitu. Nah, kalau kita anak muda dulu, itu kan anak muda yang baik, itu kan pasti ingin ngasih kan, ingin ngasih, ingin dukung gitu. Kalau kita nggak paham, kita ibaratnya kayak ingin memberikan bantuan kepada sesuatu yang sebetulnya kita belum punya. Ibaratnya kita ingin membantu orang lain, tapi diri kita sendiri belum terbantu. Gitu. Nah itu. Tapi menurut Mas Dodi ini, support orang tua itu penting nggak untuk perkembangan anak? Penting banget, tapi kan gimana kita mau support kalau kita nggak paham? Salah support dong nantinya. Gitu. Jadi pertama sih pemahaman dulu. Berarti harus ngasih pemahaman dulu. Harus ngasih pemahaman. Ke orang tua pada akhirnya ngerti di saat itu. Jadi gini, orang tua zaman saya, usianya berapa? Tiga berapa ini? 17. Samain aja loh. Saya lagi pingin meriksa. 17 kan? Ini Ki lagi pingin meriksa sifat generasi dari satu generasi ke generasi yang lain kan beda gitu. Gitu. Nah kebetulan generasi orang tua saya, generasi orang tua kita itu memang pemahaman itu nggak penting. Karena kan mungkin ekonomi lagi tumbuh 2 digit gitu ya. Jadi semuanya urusannya sama, ikut ke pertumbuhan ekonominya sendiri gitu. Jadi apa-apa disandarkan kepada keberhasilan itu kepada materialistik kan. Iya, nggak ada yang salah, semua satu generasi itu seperti itu. Nah generasi sekarang itu materi-materi pemahaman banyak di YouTube, di internet apa segala macam. Jadi kalau kita nggak paham, kita tuh bisa langsung. Sekarang udah luas Google. Udah Google kan, gitu. Main Google sekarang. Nah jadi ini generasi pemahaman, gitu. Generasi pemahaman itu ya bedain dong, gitu kan. Diskusi yang pertanyaan yang Anda tanyakan tidak sederhana itu jawabannya nanti, gitu. Tapi akan bisa saya sederhanakan dengan tabel, segala macam. Gitu. Jadi ini generasi pemahaman, gitu. Jadi kita mesti paham ya, mesti kenal gitu. Dan kalau zaman dulu karena nggak begitu paham, ngelihatnya sekilas-kilas, jadi yang banyak terjadi itu adalah judgment. Kesalahpahaman justru. Kesalahpahaman akhirnya gitu.
Nah, ini saatnya generasi memperbaiki pemahaman. Tapi orang tua itu nggak salah juga sebenarnya. Bukan nggak salah juga, sama sekali tidak salah. Sama sekali tidak salah. Sama sekali tidak salah. Yang namanya orang tua itu pasti memikirkan anaknya. Pertama memikirkan anaknya. Dia tuh harus berprofesi, ya kan, yang menghasilkan untuk dirinya sendiri minimal. Itu pemikiran orang tua zaman dulu sampai sekarang tuh seperti itu sebenarnya kan. Kita nggak bicara, kalau kita sudah paham, kita pasti nggak bicara salah benar. Nah betul. Gitu. Kalau kita sudah paham, ya kita bicaranya mengenai pelajaran apa yang bisa kita petik untuk bisa kita lakukan di masa depan. Gitu. Berangkat dari generasi yang kemarin. Enggak, kayak orang tua kita mah benar-benar mereka itu yang terbaik, the best ya, the bestnya. Gitu. Nah, cuman kan pola pikir dari satu generasi ke generasi lain kan berbeda, gitu. Cuman waktu itu sempat sekolah musik juga ya. Iya, sekolah. Jadi lulus SMA, saya ngelamar. SMA musik ada nggak? Dulu nggak ada. Nggak ada ya. Tapi ada ekstrakurikulernya dulu, ekskul. Segala macam. Sekilas ya. Sekilas. Seni ada. Seni musik kan. Musiknya. Sekilas. Nah, sebetulnya dulu apa awal mulanya main musik? Angklung. Angklung Rebana awal. Pokoknya saya dulu terkenalnya itu kalau saya pokoknya nggak jauh-jauh dari fisikal sama musikal gitu. Jadi saya suka olahraga dari kecil, terus suka musik gitu. Jadi SMP itu sama SMP itu terutama tuh saya karate lah gitu ya. Karate bela diri. SMA enggak, SMA itu saya dikenalnya musik gitu. Nah pokoknya anak muda mah kalau nggak ke olahraga ke kesenian gitu. Ya saya nggak normal seperti orang lain pada umumnya. Tadi waktu lulus SMA, melanjutkan kuliah di mana? Atau sekolah lagi di mana? Lulus SMA itu saya udah tahu saya pengen sekolah musik. Cuman ilmu musik saya ternyata bikin saya nggak diterima di tahun pertama. Gitu. Coba lagi, kata itu. Nah sambil nunggu saya sekolah di sinematografi IKJ tahun 92 kan. Gitu. Angkatan 92. Terus tahun kedua itu nggak diterima juga. Jadi musik saya senang musik, tapi kan senang sama bisa kan beda kan. Gitu. Belum keterima juga, saya terusin dari IKJ gitu 2 tahun. Nah tahun ketiga baru saya diterima. Jadi begitu saya diterima di sekolah musik, udah IKJ-nya saya tinggalin. Jadi berproses juga ya? Ada prosesnya. Nah udah berproses seperti itu diterima di itu universitas ya? Universitas bukan? Politeknik ya? Jadi vokasi. Di mana itu? Di Politeknik di Los Angeles. Tepatnya di Hollywood nih. Berarti lulusan mana ya? Sentra Hollywood ya? Iya, saya bisa bilang anak Hollywood. Anak Hollywood ya, Pak. Yang berangkat dari Bandung itu 2 orang. Saya sama teman saya namanya Christian. Terus kemudian yang dari Jakarta itu beberapa orang, salah satunya itu Ridho Sleng. Itu teman kita tuh, Ridho Sleng. Satu angkatan, satu sekolah. Cuma dia ngambil gitar, saya ngambil ke keyboard dan musik composition. Ridho Sleng di sana? Iya, Ridho itu teman. Sama adik Kin namanya Kin Aulia. Kin Aulia itu gitarisnya The Fly gitu. The Fly. Ya, itu. Nah, cuman berapa lama lulus di sana? Programnya 1 tahun. Tapi habis 1 tahun kita bisa ngambil lagi gitu. Jadi saya belajar itu dua program gitu. Nah ketika udah lulus dari sana langsung berprofesi? Enggak, pulang ke Indonesia mah orang-orang yang tidak senang lihat saya berkarir di musik berhasil mengalihkan fokus saya gitu. Mengalihkan fokus saya ke yang non musik gitu. Dan saya juga kayak mengarahkan jangan musik mah udah beda, sekolah musik aja. Tapi musiknya sendiri kalau saya lihat dia bilang kalau orang itu kan menggunakan musik itu kan universal kan. Musik itu ya paling apa sih, produser atau jadi anak band gitu kan. Begitu musiknya berkarya 1 tahun 2 tahun ada gitu kan, lebih dari 2 tahunnya redup gitu. Mungkin berpikirnya seperti itu banyak. Tren-trenan gitu ya. Tren-trenan. Kalau musik pop itu memang yang dicari kan bintang. Bintang itu ada naik, cepat naiknya cepat turunnya gitu. Tapi kalau musik produksi ya nggak gitu. Musik produksi mah sepanjang waktu aja gitu.
Terus dari situ dari tahun berapa itu jadi awal mulanya berkarir di mana? Maksudnya Pulang ke Indonesia, pulang ke Indonesia, Terus, masuk perusahaan mana gitu misalkan? pulang ke Indonesia itu Tempat saya bikin perusahaan dulu, Oh, langsung bikin perusahaan. bikin berwirausaha. Oh, langsung. Kebetulan sebelum berangkat, saya sama teman-teman saya itu bikin biro iklan. Terus selama saya tinggal, biro iklannya lumayan jalan, gitu. Tadi Mas Yodi udah pernah ya bangun kerjaan segala macam pernah. Saya berpikirnya ya wirausaha aja. Iya sih, wirausaha sama kerja pun nanti. Kemudian cerita keduanya adalah kerja, tapi kerja sama perusahaan keluarga gitu. Jadi nggak kena sama rekrutmen, persyaratan rekrutmen kan? Yang lain, Iya. dari BUMN ya pernah PNS atau pernah. Enggak. Jadi emang enjoy-nya di situ dari dulu sebagai wirausaha. Ya Kak, di musik dan sebagai wirausaha gitu. Kalau musik kan sangat pribadi, tapi kalau saya keluar dikit ya saya ketemunya sama kewirausahaan. Jadi saya di dalam kewirausahaan itu saya beberapa kali bikin perusahaan. Tapi semua kewirausahaan yang saya pilih itu kewirausahaan yang disebutnya by product. By product itu maksudnya jadi dia tidak mengandalkan koneksi, dia tidak mengandalkan jumlah pangsa pasar apa segala macam. Dia itu mengandalkan inovasi produknya. Tapi untuk jadi komposer itu butuh modal pada saat itu. Jadi komposer butuh modal. Ya kan modal kan harus ada komputernya, harus ada penunjangnya. Gini, ya ini memang bukan pertanyaan yang bisa dijawab secara sederhana, tergantung dari fase-fase kita. Iya. Tapi Awal mulanya aja dulu. Bermodalkan apa sih untuk menjadi seperti ini? Alat musik, Alat musik. alat musik aja. Kebetulan saya kan major instrumen saya kan keyboard sama piano. Nah gitu. Ya jadi ya mutlak lah kalau itu punya. Gitu. Gimana caranya harus punya. Gitu. Betul. Gitu. Jadi awal mula itu aja ya. Ya Modalnya tuh. modalnya gitu. Nah terus meningkat kesananya? Kesananya itu kan modal ibaratnya kalau anak sekarang laptop itu kan. Modal awal itu. Modal awal. Kalau kesininya sih benar-benar modalnya mah kreativitas dan kegigihan kita dan konsistensi kita gitu. Balik ke yang tadi tuh talent and effort gitu. Modal lain nggak ada. Nanti kalau kita dapat produksi yang besar, kita butuh asisten dan kita ingin mengawasi mereka di onsite gitu ya. Mereka nggak boleh kerja di rumah gitu kan. Nah baru kita perlu sebuah studio gitu. Nah studio itu isinya adalah peralatan. Nah kalau proyeknya ada, baru dibeli kan. Kalau proyeknya ada, baru berarti kita butuh modal. Itu modal kerja. Tahap akhir ya. Iya, modal kerja. Tapi kalau di karir itu sendiri sih ya enggak. Yang paling penting ini adalah dasarnya itu adalah koneksi. Awal mula Mas Jody bisa berdiri itu koneksinya dari mana? Nah, pertanyaan bagus ini baru ditanyain kemarin juga sama seseorang. Jangan disebutkan namanya. Jangan disebutkan. Nah, ya. Kebayang nggak? Sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaan karir kayak gini, saya itu dalam 7 bulan terakhir orang datang ke saya itu ada 14 orang yang nanya hal yang sama. Terakhir itu seminggu yang lalu datang gitu. Dia mahasiswa baru lulus, tapi kemudian kebingungan sendiri sama pekerjaan yang tidak ada dan saya mau ngapain ya Pak gitu. Nah, dia desain grafis gitu, si anak ini. Ini pertanyaan bagus. Jawabannya adalah kalau kegiatan kita by product, koneksi sebanyak apapun nggak bakal kepake. Kalau koneksi itu biasanya bisnis kita by market. Kalau bisnis by market, yang pertama dihitung itu ada nggak kebutuhannya nih, gitu. Berapa jumlahnya? Terus kalau udah by market, banyak koneksi mempermudah. Tapi kalau by product, kayak seniman-seniman kayak saya kan komposer itu by product. Sebanyak apapun koneksi saya, tapi kalau produk saya dianggapnya belum pantas untuk mendapatkan pekerjaan itu, ya nggak dapat. Berarti pertama kali produk yang bisa membesarkan nama Mas Jody itu apa? Ingat nggak? Yang paling berkesan? Adalah produk yang saya kembangkan sebelum ada permintaannya. Seperti apa tuh?
ya saya suka sama komposisi film. Terus saya bikin sendiri aja, ada komputer ya, pakai komputer gitu, cek gitu. Itu nggak ada pesanan nanti, nggak ada pesanan. Saya bikin aja, saya berkhayal bahwa ini adegannya kayak gini. Jadi kayak musik instrumental gitu. Itu didengar sama orang. Terus kemudian orang itu pas kebetulan lagi ada rombongan Malaysia, perusahaan film Malaysia lagi cari komposer yang lebih murah daripada di Malaysia gitu ya. Begitu dia kasih dengar komposisi saya, dia bilang, enggak, ini bule yang ngerjain. Enggak, orang Indonesia gitu. Komposisi yang mana yang ditawarkan? Ada film animasi, jadi ada rombongan animasi dari studio animasi dari Malaysia lagi cari talent musik di Indonesia. Nah kebetulan teman saya kenal sama dia, terus teman saya ngajuin tape-nya saya, dia bilang udah ini aja. Gitu. Nah harga tahun 2011 itu harga Malaysia itu tarifnya itu 4 kali lipat daripada Indonesia. Saya langsung pada saat 2010 itu, jadi saya langsung dapat kontrak 13 episode. Dalam satu episode itu ada 4 segmen kan. Saya dikontraknya 1 segmen. Berarti sangat menghasilkan pada saat itu. Bukan, itu mah berarti apa ya, langsung menjelegur. Langsung menjelegur. Nah, anggap ini satu episode nih. Jadi itu sebetulnya ya ini terminologi episode dan segmen ya. Singkirkan dulu mengenai masalah terminologi, tapi intinya itu akhirnya bukan 13 episode tapi 39 segmen. Nah, 39 episode. Itu sistem kontrak ya? Kontrak project tadi. Kontrak project ya. Kontrak project. Nah, harga Indonesia waktu itu rata-rata itu buat kerjaan seperti itu cuma 3 juta per episode kali 39. Saya diupah 12 juta. Nah, per episode itu targetnya berapa lama? Per episode 1 minggu biasanya. Per episode 1 minggu. 1 minggu. Maksimal itu? Maksimal. Jadi 1 minggu kali 39 episode. Tapi kalau misalkan lewat dari batas yang ditentukan gimana? Nah, tergantung perusahaannya. Tapi kalau di seni itu nggak terlalu. Saya dapat pekerjaan di mana orangnya menghargai seninya sampai akhirnya dia benar-benar bisa bikin manajemen project yang bagus supaya kalau deadline telat dikit, jadi banyak diskusi dalam deadline. Yang penting hasil perfect. Yang penting hasilnya keren. Nah, gitu. Tapi timeline-nya 1 minggu. Nah, tetap 1 minggu. Ya bayangin orang komposer lain cuma dibayar 3 juta, saya dibayar 11 juta kalau nggak salah 11 juta. Waktu itu dikontrak sama badan usaha ya, badan usaha apa itu? Atau PH apa gitu. Klien pertama saya yang saya sebutin tadi itu Malaysia. Nah kalau ketika itu Malaysia menghasilkan uang banyak buat saya. Tapi sebetulnya penghasilan karena upah saya jadi harga karya saya jadi mahal di situ. Gitu. Terus ada Kanada, harganya jadi mahal. Gitu. Tapi sebelumnya saya punya masa-masa Metro TV sebetulnya. Jadi masa-masa Metro TV itu adalah salah satu dari rekan saya bawa saya ke Metro TV untuk ngasuh program film dokumenter mereka namanya Eagle Award. Nah jadi di Eagle Award saya masuk, terus divisi-divisi lain di dalam Metro TV itu banyak yang pesen juga ke saya. Itu saya mulai banyak uang tuh. Mulai dikontrak sama orang. Iya. Jadi uang penghasilan saya mulai lebih tinggi daripada kebutuhan bulanan saya. Iya, karena itu udah melewati proses pengalaman yang sebelumnya kan. Lalu bisa seperti itu. Butuh usaha juga ya. Awalnya 3 juta per episode ya. Tapi lama-lama waktu di Metro TV berapa per episode ya? Metro TV itu memang jadi ada mulanya orang itu memang pesen musik buat orang-orang yang ngerti. Jadi kan produser sama sutradara di Indonesia itu ya tetap dua jenis. Dia menganggap dia bisa pakai musik yang udah jadi. Jadi beli library nggak terlalu mahal. Tapi ada yang pingin custom. Saya nggak mau pakai musik orang lain. Saya pinginnya benar-benar musik itu dibikin untuk film saya sendiri. Nah
yang ngerti custom tentunya dia akan membayar lebih daripada memakai musik dari yang sudah jadi. Tapi di Metro TV itu waktu itu sistemnya kontrak kan? Kontrak per project. Per project, episode gitu sama. Iya. Nah, per episode itu dibayar berapa? Kontrak per project. Pekerjaan saya yang pertama itu nggak episode, jadi itu lebih ke film dokumenter gitu. Jadi ya kontraknya ya kontrak per film aja. Ya, kalau per film itu berapa itu pendapatannya? Dulu 2010 itu durasi net duration 30 menit itu kan sejam ya, sejam biasanya film dokumenter yang feature. Jadi ada film dokumenter yang regular, ada film dokumenter yang feature. Nah saya banyak dapat feature nih justru. Nah yang feature itu sejam plus iklan, insert iklan, berarti netnya itu net durationnya itu 54 menit. Nah 54 menit itu macem-macem ya, tergantung si produsernya. Kalau produser suka nawar, yang paling murah ya pernah saya dapat 10 juta gitu. Tapi kalau produser yang ngerti musik, dia nggak nawar. Begitu saya kasih denger karya saya, bagus gitu. Bisa sampai 20. Yang penting kualitasnya. Nah, kalau seni itu yang penting kualitas. Tapi, it takes one to know one. Jadi, kalau orang yang nggak paham, dia bisa nawar 1 juta. Iya. Tapi kalau orang yang ngerti karya kita, 20 juta nggak 20 juta merem. Iya. Gila. Karena karya yang dihargai. Betul. Ya, gitu. Bukan kebutuhan dia semata. Iya. Di sisi lain, standarisasi upah di Indonesia kan lambat gitu. Lambat. Kalau di Amerika itu ada standar upahnya. Jadi lebih mahal tergantung dari kualitasnya, tapi dia nggak bisa lebih murah daripada standar minimal kayak UMR gitu. Kita nggak ada. Tapi berapa lama itu di Metro TV? 4 tahun nih. 4 tahun Nah, ya? 2010-2014. Berapa project itu yang dikerjain? Banyak banget. Saya punya lisensi sebetulnya. Oh, iya. Makanya di CV saya kan ditulis kalau butuh keterangan untuk detailnya, ada itu foldernya gitu. Cuma kalau ditulis semua mau gila gitu. Banyak banget. Yang berkesan yang mana itu? Yang berkesan itu yang ada banyak, tapi terutama kalau kita ketemu produser dan sutradara yang ngerti mengenai karya kita, jadi dia upahnya lebih besar gitu. Project mana itu yang sangat diingat gitu? Melegenda lah dari kita. Project saya yang paling meledak nih. Saya itu kan dapat 2 kerjaan di Metro TV dulu. Itu kan kerjaan regulernya adalah untuk ngasih musik ke produksi film-film Metro TV yang di luar gitu ya. Tapi kemudian saya sering dapat juga pekerjaan feature. Feature ada dulu 1 di mana critical bagus, komersial bagus. Jadi ada 2 aspek ya. Kalau di sini itu critical acclaim itu maksudnya kita ketemu sama orang yang ngerti sama apa yang kita bikin, terus kita senang. Betul. Meskipun bayarannya dikit, tapi kita dihargai. Betul. Nah itu yang disebut critical. Nah ada komersial itu kita dihargai tidak dihargai kita dapat uang banyak. Gitu. Nah ada nih 1 kalau nggak salah filmnya judulnya Marco Padre. Mengenai uskup pertama dari Indonesia yang berhasil diangkat jadi pejabat di Vatikan. Judul filmnya Marco Padre. Ini saya suka ngerjainnya, uangnya lumayan. Gitu. Nah itu judulnya Marco Padre. Nah, kemarin saya cek di YouTube sih nggak ada ya itu Marco Padre. Itu kisah apa itu? Tentang uskup pertama di Indonesia yang berhasil mendapat jabatan di Vatikan. Orang Flores kalau nggak salah. Namanya Pak Marco ini. Pendeta Marco ini. Ya dia dianggapnya dia berprestasi sih kayak gitu. Kan uskup pertama loh gitu. Sebelumnya kan nggak ada gitu. Dia jadi pejabat di Vatikan. Itu saya enjoy banget ininya. Kerjanya enjoy, uangnya lumayan. Baru di situ bisa membuktikannya ke banyak orang bahwa Puas. jadi komposer itu menghasilkan juga. Menghasilkan sih sangat menghasilkan sih. Cuman memang kan menghasilkan itu kalau kita ketemu sama orang yang pingin sama yang custom. Jadi pokoknya segala hal yang custom itu biasanya kan dia bukan upah kerja lagi,
tapi upah karya. Betul. Nah, Beda itu. Upah beda. kerja itu emang jauh lebih besar daripada upah Iya. kerja. Iya. Sebenarnya kalau upah kerja kan patokannya juga ada patokannya. UMR. Nah, kalau upah karya ya seberapa besar ya kualitas yang kita hasilkan, ya penghasilan kita makin tinggi kan. Kita udah tahu nih pengalamannya dari Kang Jody ya. Nah, Ya. ada pesan-pesan nggak kira-kira kepada generasi-generasi muda nih yang ingin menjadi seperti Kang Jody gitu? Harus Oke. seperti apa? Yang Berarti gini, dalam membina karir ya, Betul. dalam membina karir itu ada dua ternyata yang bikin kita bisa berhasil gitu ya, dianggapnya bisa berhasil. Nah kalau yang dianggapnya berhasil itu kalau di masyarakat umum itu adalah sebanyak apa kita bisa menghasilkan uang, nah gitu ya. Nah yang pertama kalau di pekerjaan saya itu uang tuh nomor terakhir gitu. Yang pertama itu adalah kita mesti jujur sama diri kita sendiri, kita suka nggak sama bidangnya gitu. Tuh. Terus yang keduanya, setelah kita tahu kita suka sama bidangnya, usahanya yang keras gitu, yang giat gitu, baru nanti uang datang gitu. Nah tapi kalau di industri saya itu tidak dikenal istilah uang dihitung di awal. Justru kalau uang dihitung di awal pasti gagal gitu. Yang pertama cek passion. Nah cek passion itu kita mesti jujur, kita suka nggak sama bidang yang kita sedang tekuni. Yang keduanya jangan lupa usahanya tetap 2 kali lipat daripada passion kita. Jadi passion plus persistent sama dengan konsisten sama dengan sukses.